Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal khadirun wal khadirat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita bisa berkenan hadir, kita bisa terbuka hati kita untuk memenuhi perintah Allah yang Allah wajibkan kepada seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menggali, menelaah dan memahami ilmu-ilmu agama yang amat sangat luas itu. Allah tentunya bagi siapa yang tengah beraktivitas mulia, beraktivitas yang diridhoi, maka balasannya pun juga luar biasa. Rasulnya sudah memberikan penyampaian jauh-jauh sebelumnya, 14 abad yang sidam. Rasul katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan yahdi ilal jannah. Rawahu Muslim. Siapa yang menempuh suatu jalan di situ dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan itu menuju ke surga. Mudah-mudahan jamaah ini kelak menjadi ahli surga semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungannya, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada kajian kitab Bulughul Maram malam ini kita masih berkisar tentang kitabun nikah, kitab yang membahas masalah nikah. Mengerucut untuk bab fokus pada kesempatan malam ini adalah babus sodaq, bab yang menjelaskan tentang mahar atau mas kawin. Nah, ini kalau kemarin sudah dijelaskan tentang babu usrotin nisa, bab pergaulan dengan perempuan, artinya dengan istri. Tentu hal itu bisa dipahami bagaimana praktek ketika orang itu sudah berkeluarga. Namun bahasan yang selanjutnya justru membahas masalah mas kawin. Nah, mas kawin itu adalah hal yang wajib dilakukan orang itu sebelum akad nikah. Wajib. Namun kewajiban itu boleh, ya, boleh orang itu ungkapkan saat itu dengan cara mahar kontan, dibayar tunai, atau boleh mahar itu dibayar kredit, hutang, sebabnya sawaku sik kurung payu, boleh. Nah, ini mahar yang wajib kesepakatan para ulama untuk sodak mas kawin. Mahar itu adalah bentuk yang harus dilakukan dan wajib diberi oleh pihak suami. Dalam bahasan ini, ketika membahas masalah sodak, mahar, dalam footnote surat An-Nisa, surat An-Nisa
Surat An-Nisa itu surat keempat, ayat 4. Nah, di situ dijelaskan pemberian mas kawin adalah sesuatu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Siapakah itu? Suami dan istri. Karena didasarkan dengan keikhlasan. Dengan keikhlasan. Imam Suyuti dalam tafsirnya dan juga disepakati oleh para ulama bahwa mahar itu hukumnya wajib. Wajib ditunaikan, wajib dilakukan oleh seorang suami ketika ingin menikahi seorang istri yang telah disutingnya. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperjelas bahasan sodak, kita kaitkan dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 4. Bisa dibaca. Ada yang bawa Quran? Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu sukai sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Nah, ayat itu intinya mahar itu penuh dengan kerelaan. Kita tidak aneh, kita tidak heran ketika ada seorang yang nikah karena saking cintanya untuk urusan mahar tidak dimahalkan, untuk urusan mahar tidak dipikir nomor satu. Bahkan beberapa bulan yang lalu berita yang mencuat di Lombok, ya, seorang cewek cantik, maharnya apa? Kan masuk internet itu, maharnya apa? Sandal jepit. Maharnya sandal jepit. Perempuannya cantik, laki-lakinya biasa, laki-lakinya biasa. Sehingga banyak orang yang biasa pingin wawancara, ini diulang-ulang pertanyaannya kepada perempuannya. Karena apa? Melihat perempuannya itu adalah ya, apa itu yang model loh, foto model lah. Ya, itu kan kalau perempuan tidak cantik tidak masuk dan juga nggak cocok. Maka dikomentari, karena apa? Melihat surat An-Nisa ayat 4 tadi dengan penuh kerelaan. Saya rela kepada calon suami saya memberikan mahar satu sandal jepit, dan itu memang saya sepakati. Sandal jepit. Kemudian para artis pun juga, ada sebagian para artis itu yang minta mahar tidak mahal-mahal. Ada yang dicocokkan dengan angka 9.999,999. Mengapa? Karena melihat angka 99 itu adalah Asmaul Husna. Hatinya tumbuh sebuah kebaikan melihat Asmaul Husna sebanyak 99. Ada yang cocokkan dengan tanggal lahirnya. Ada yang minta mahar seorang artis, kalau nggak melihatan tidak mau. Nah, ini terserah siapa? Terserah kesepakatannya. Ketika suami itu mampu untuk memberikan mahar sekian juta, sekian miliar, diberi. Nah, ini laki-laki kerelaan yang muncul dalam hatinya. Walaupun sekian juta, tapi si istri tadi tidak mau, milih yang hanya rupiah, kita terima. Gak usah banyak mas, 100.000 aja, oke, tidak apa-apa, karena mahar tidak ada batasan. Nah, makanya ketika Umar ibnul Khattab pernah menyampaikan sabda Rasulullah SAW, khairus sodak
aisarahu. Sebaik-baik mahar itu adalah yang gampang. Berarti yang murah, yang enteng, yang tidak memberatkan. Oh, ini Rasulullah SAW menyampaikan yang demikian ini. Namun apa? Umar ibn Khattab pernah berkhutbah. Siapa yang memberikan mahar melebihi dari mahar Rasulullah, akan saya tarik dan saya ambil, kemudian saya masukkan ke Baitul Mal. Padahal mahar Rasulullah itu nanti pada hadis ke 1507 nanti kita akan bahas. 1057 mahar Rasulullah itu adalah sampai khomsumiatin dirhamin, 500 dirham. Nah, ulama menjelaskan tentang 500 dirham itu kurang lebih 30 sampai 35 juta. Umar bin Khattab menyampaikan kepada para sahabat, siapa yang melebihi mahar Rasulullah akan saya ambil dan kemudian saya taruh di Baitul Mal. Nah, akhirnya ada seorang sahabiah, ibu-ibu, ya, usul dan menyampaikan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, engkau menyampaikan hal ini, itu pun tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya tidak pernah membatasi maunya Umar. Kalau ada orang yang nikah mas kawinnya melebihi mahar yang diberikan Rasulullah, saya ambil. Berarti ada batasan kan? Ya, sehingga surat An-Nisa ayat 20. Surat An-Nisa ayat 20. Ya, An-Nisa surat keempat. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan pukulan dan dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Nah, itu surat An-Nisa ayat 20 justru. Allah tidak membatasi. Ketika seorang suami memberikan mas kawin kepada istri dengan mahar yang mahal, ya, bahasa mahal tidak ada batasan. Ketika seorang artis memberikan mahar dengan miliatan, kemudian nikah lagi, maka jangan ditarik mahar yang dulu sekian miliar untuk diberikan, tidak boleh ditarik lagi. Loh, ini kan nggak ada batasan. Ketika ada seorang perempuan sahabiah menyampaikan kepada Umar bin Khattab, disimak dengan baik, didengarkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab setelah meresapinya mengatakan, kullu ahadin afqah min Umar. Setiap individu, setiap orang dari kalian itu ada yang lebih cerdas, ada yang lebih faham dari Umar ibn Khattab. Umar bin Khattab sampai mengatakan yang demikian ketika seorang sahabiah tanya atas penyampaian disampaikan Umar ibn Khattab, kemudian diusuli seperti itu. Justru Umar mengatakan setiap orang di antara kalian ada yang lebih faham dari Umar. Maka Umar dengan tawaduknya menarik kembali ucapannya itu, sehingga untuk siapapun yang nikah memberikan mas kawin sekian itu terserah. Tidak ada batasan, terserah. Mahar itu rata-rata disesuaikan dengan kondisi lingkungan, disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Masyarakat Jawa Timur beda, masyarakat Jawa Tengah, Jawa Barat, negara Malaysia, Singapura dan lain-lain, itu sesuai, menyesuaikan dengan lingkungan. Sebab kalau orang itu nikah, rata-rata tanya kepada temannya yang sudah nikah, mas, jenengan nikah dulu ngapunten, kira-kira jenengan ngasih mahar berapa? Ngoten? Ya tak anggelet, rata-rata pinten. Ya wonten sing 200. Cuma 200 ditambah nopo?
seperangkat alat sholat. Ono mukenai, ono Qur'ane, itu mahar. Terserah seperangkat alat sholat. Nggak pakai seperangkat tapi uang tok ya juga nggak apa-apa. Nah itu kan hanya kebiasaan, karena kebiasaan orang Jawa. Ini kalau uang sekian, 200.000, 300.000, mesti ini wau, wonten mawon seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ini tidak ada dalilnya, tidak ada syar'inya. Nah, tapi apakah itu diharamkan? Apakah itu dilarang?